Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini video saya memang sedikit beda karena saya mereaksi sebuah video dari guru kita, yaitu Kiai Gus Baha, di mana pengajian ini beliau sampaikan lebih dari setahun yang lalu di Jakarta. Dalam pengajian beliau itu sangat banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil, terutama untuk diri kita masing-masing dalam bertahan menghadapi banyaknya tuduhan-tuduhan bid'ah yang berseliweran di medsos ataupun dimanapun. Dengan gampangnya orang-orang membid'ahkan orang lain. Jadi kita simak bagaimana kata guru kita ini untuk menjawab tantangan-tantangan itu, dan kita harus memahami pengajian beliau karena Kiai Gus Baha bukanlah Kiai yang bisa sembarangan begitu saja berbicara, tidak. Beliau berbicara dengan hikmah, dengan berbicara dengan keilmuan beliau. Jadi teman-teman, untuk itu mari kita simak bersama-sama apa yang beliau sampaikan. Ayo teman-teman, ini videonya. Itu mungkin yang benar-benar dakwah yang sekarang sedang bikin masjid di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, atau saudara-saudara kita yang di Korea, saya kemarin di Korea, itu dakwah betul. Kalau ini agak-agak tonton. Kita tarik kesimpulan dari dakwah beliau sedikit ini atau kajian beliau sedikit ini. Pertama sekali adalah cara berdakwah. Berdakwah itu seharusnya kepada orang-orang yang belum mengerti akan Islam atau belum mengetahui akan Islam atau sedikit sekali ilmu agama Islam dalam diri seseorang atau kaum atau manusia. Itulah tujuan beliau mengatakan hal kayak begitu. Sesuai dengan Rasulullah SAW juga berdakwah kepada orang-orang yang belum mengetahui akan Islam. Jadi bukan kepada sahabat-sahabat beliau yang sudah Islam, Rasulullah berdakwah, tapi kepada kaum-kaum kafir Quraisy pada zaman itu. Itulah tujuan beliau dakwah. Itulah kunci dari semua yang disampaikan oleh kajian pendek pertama sekali yang disampaikan oleh Kiai Gus Baha. Apakah masa ini sudah relevan orang-orang yang berdakwah kepada kaum muslimin yang sudah mapan akan ilmunya, lantas dibid'ah-bid'ahkan? Bisa kita nilai zaman sekarang itulah zaman fitnah. Mereka itu berdalih berdakwahnya atau dakwahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi pada hakikatnya mereka taklid kepada salah satu orang atau salah satu ulama pada zaman dahulu. Jadi bukan banyak ulama, tapi hanya taklid kepada satu ulama saja. Itulah dasar-dasar ilmu dakwah mereka. Baik teman-teman, kita saksikan video atau potongan video yang kedua dari Kiai Gus Baha. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah, dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama, karena mansus di Quran ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran. Apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran, dengan lafat yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu, kecuali tadi ya dalilnya pokok ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Di potongan video beliau yang kedua ini kita
menyaksikan sudah sangat keras sekali mengkritik orang-orang yang suka membid'ahkan, mengkafirkan orang-orang yang berziarah atau berdoa di kuburan atau mendoakan si mayit di dalam Quran yang mengatakan itu. Beliau kritik dengan cara begini. Coba kita bayangkan dengan kalimat syahadat itu kita menjadi Islam atau orang kafir menjadi Islam, hapus semua dosa-dosanya, suci dia. Masa dengan orang berucap syahadat memegang nisan, batu nisan di kuburan, orang mengucap syahadat lantas menjadi kafir juga atau menjadi bid'ah juga, itu kan sangat mengherankan. Padahal zaman Rasul pun, Rasul sendiri saat lewat di salah satu perkuburan, beliau sempat mendengar si mayat tersiksa di kubur, lalu beliau ngambil dahan pelepah kurma, beliau tutup kuburan dengan pelepah kurma dan beliau mendoakan semoga siksaan orang si mayat di dalam kubur itu diringankan selama pelepah daun kurma itu masih segar. Itu berarti Rasulullah berdoa juga di kuburan. Ya, itu sangat paradok katanya, kata Kiai Gubah.